Setengah bulan ya? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang lama. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya berbaring bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika ahli generasi yang lebih tua ini masih dalam sekte, wanita itu bukanlah orang yang menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Bibi Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Bibi Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Ini masalahnya ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Suara tua tiba-tiba ditransmisikan saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao telah muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru? Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut karenanya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi tertahan ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di dataran tengah. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan orang besar seperti itu. Tak terduga bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Huayu ini adalah Bibi Hua misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan sikap terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya. Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Dengan segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Sekte bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, kupikir kamu harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan tablet giok putih krem terbang ke arah Xiao Yan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari sekte bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Setelah Anda menyebut nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Xiao Yan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam tablet batu giok saat dia menerimanya. Kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini.
Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semuanya melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka. Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Do Uzun bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang Do Uzun tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa bertarung melawan elit bintang 6 Do Uzun. Iya. Lebih baik Tian Huo Zunze tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter peri kecil memurnikan pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun dokter peri kecil yang menyedihkan juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali kau kembali, sepertinya kau akan melihat kekuatan keduanya melonjak, kata Yaolao sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yaolao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yaolao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi ketua sekte bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte bunga sangat kuat. Jika dia mampu menjadi ketua, Pavilion Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat suara lemah seperti semut tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yaolao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Sekte Awan Berkabut dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia bersedia menjadi kepala sekte bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yaolao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Dimengerti." Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk dengan hormat ke Yaolao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiao Yan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia membuat Nalan Yanran memimpin jalan. Ketiganya bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di wilayah barat dataran tengah. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Pavilion Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang setelah meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menungganginya. Baru kemudian mereka menghindari kepahitan karena terburu-buru. Sebuah tubuh hitam besar meluncur melalui awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin deras yang rendah dan dalam akan muncul. Xiao Yan duduk di punggung ular itu. Meskipun tubuh 9 piton tanah dalam yang tenang ditutupi dengan sisik licin dingin, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin kencang bertiup melewati telinganya tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya dengan rapat. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam alisnya. Api dingin tulang perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Jenis nyala api ini akan memberikan perasaan dingin yang sangat sedingin es. Namun, di dalam dinginnya es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiao Yan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, beruntung Xiao Yan telah menanam jejak spiritual ke dalam api dingin tulang saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiao Yan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. Api dingin tulang terbakar dengan ganas.
segel api putih di antara alis Xiao Yan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api dingin tulang. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki perlawanan yang samar-samar terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah secara bertahap membiarkan api dingin tulang digunakan padanya, pemilik barunya, dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama Xiao Yan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan api dingin tulang terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiao Yan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api dingin tulang di dalam tubuh Xiao Yan. Yang terakhir juga menguasai itu. Setelah bersama selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api dingin tulang. Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melonjak dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan menebak bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memperbaiki api dingin tulang segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan menduganya. Selama perjalanan berikutnya, Xiao Yan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Di bawah ketahanan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam api dingin tulang dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiao Yan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya samar saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya memalingkan pandangan mereka setelah melirik situasinya. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiao Yan ini selama periode waktu ini. Engah! Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Ini perlahan bergoyang dan benar-benar meresap ke kulit Xiao Yan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Mata hitam pekatnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam api dingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiao Yan. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Menyusul lenyapnya api, matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi samar. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan secara samar-samar di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil menghilangkan perlawanan dalam api dingin tulang ke arahnya dalam selusin pendek ini selama beberapa hari. Saat ini, api dingin tulang telah sepenuhnya bergabung denganku. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan api dingin tulang pasti akan sangat lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka, mereka pasti akan segera tiba di sekte bunga. Jelas itu bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Saya harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan sebelum menelan dan memurnikannya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan api dingin tulang yang terbakar dengan keras di antara alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di samping. Dia bertanya, berapa lama lagi kita bisa mencapai sekte bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan sekte bunga. Ya, King Lin, tingkatkan kecepatan sedikit dan cobalah untuk mencapai sekte bunga sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara matanya menoleh ke arah King Lin dan berkata. Saat mereka semakin dekat dengan sekte bunga,
ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar orang itu. Yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan seperti apa sekarang? King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu berguncang dan kecepatan mereka terbang di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan, yang lelah karena perjalanan, akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga melesat keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja melesat saat memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat melihat penghalang spasial ini. Sekte bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte ini tampaknya tidak signifikan. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu pecah dan membentuk garis retakan spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan 9 piton tanah dalam yang tenang dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiao Yan. Mata mereka tersona saat mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang sangat pekat menerkam mereka. Bagian dalam wewangian bunga semacam ini secara samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alami yang sangat kuat. Sungguh tempat yang misterius. Xiao Yan ada di udara. Dia melihat dunia ini yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Terkesiap kaget dan ekspresi muncul di wajahnya. Pegunungan bunga yang tak ada habisnya muncul di depan kelompok Xiao Yan. Pegunungan ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti lautan bunga. Saat angin bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Pemandangan ini tampak seperti surga. Betapa cantiknya. Wajah King Lin memabukkan saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari-nari di langit memiliki semacam orbit misterius yang istimewa. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum berkata, ini adalah formasi pelindung sekte dari sekte bunga. Jika seseorang tidak memiliki cara untuk memasukinya, dia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasi kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka ini di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak seluruhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek dari bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum tipis. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar-samar dikeluarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong ini, pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku. Jangan salah jalan. Jika tidak, Anda akan tersesat di lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara gong ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebaliknya, butuh beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang ada di belakang, tertawa pahit saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di atas gunung. Bunga-bunga segar menghiasi itu. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya.
Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah bujur sangkar besar yang terbentang. Alun-alun tersebut dibangun dengan menggunakan bebatuan hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa bertahan. Saat ini, ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Ada bunga yang dijahit dengan benang emas pada pakaiannya. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis secara samar-samar menunjukkan kekejaman. Seorang pria berdiri malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan wanita cantik ditarik di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti titik merah cerah di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar berkali-kali. Yun, waktunya habis. Kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan berbunyi, mata panjang dari wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat tangisan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang berhamburan seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat cantik itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan dipenuhi dengan pesona dunia lain. Saat kedua matanya berputar, mereka sepertinya memiliki kejernihan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa dijelaskan dengan dua kata. Bantalan tak tertandingi. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun, yang telah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Beberapa tahun telah menyebabkan dia menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah. Menyebabkan dia menjadi semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Awan yang nyaman seperti keanggunan itu menyebabkan cukup banyak sesepuh dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada poin ini saja, jelas ada celah besar antara kedua wanita ini. Pria yang tampak jahat di samping wanita berpakaian anggun memiliki ekspresi panas berapi-api berkedip di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai keindahan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba tertuju pada Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun itu mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang dalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa Anda harus memaksa saya dengan cara yang begitu pahit? Yun mengernyitkan alisnya sedikit. Dia memandang wanita agresif berpakaian anggun dan berkata, HMPH, jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan douki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu. Tidak disangka bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda pada posisi utama sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun dengan dingin berteriak. Jika aku sadar bahwa Bibi Hua adalah kepala dari sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, adapun segel douki itu, telah ditinggalkan di tubuhku oleh Bibi Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya. HMPH, apa menurutmu ketua sekte ini takut padamu? Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin.
Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir sedang menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, "Yao Liang, kekasihku. Idolaku. Cintaku, serang bersama denganku." Yun Yun, Anda memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Sepasang suami istri bisa bertarung bersama. Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. Jangan katakan bahwa saya menindas Anda. Jika Anda memiliki teman, Anda juga dapat mengejaknya. Alis dari cukup banyak tetua sekte bunga dirajut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kepala sekte bisa menyerang. Saya tidak." Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit. Segera, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata tertegun. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. "Yun Er, aku belum terlambat, kan?"